Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang teaching factory dan kita akan ketemu dengan pakar teaching factory yaitu Bapak Sutimin. Kita akan bertanya kepada beliau apakah teaching factory itu, dan mari kita dengarkan penjelasannya. Terima kasih. Kalau pendekatannya sekolah, teaching factory itu adalah didaktik yang pedagogik. Kalau didaktik selama ini kan, misalnya ini tren kalau kita kuliah dulu. Buka halaman 12, baca. Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang tanya satu. Yang paragraf 3 tanya, jelaskan. Yang lain tidak tanya? Oke, terima kasih. Berarti sudah ditanya, berarti semua bisa. Minggu depan ulangan. Nah, itu didaktik. Tapi yang namanya pedagogik itu, kalau kita punya waktu mengajar 3 jam, 1 jam itu sajikan secara monolog, sajikan rumus atau dalil. Kemudian jam kedua ajak dialog. Saya naikkan satu kasus, kemudian minta pendapat semua siswa. Ditawarkan, kasih masukan. Ini partisipatif. Kemudian yang jam ketiga namanya tugas mandiri. Kenapa? Kita akan mendampingi satu orang, satu pendamping. Kalau itu cuma satu orang, satu pendamping, gimana caranya? Kita harus siapkan yang namanya job sheet. Panduan belajar praktek di kelas atau di bengkel. Nah, saat ini kita baru yakin betul bahwa 36 siswa saya ternyata beda-beda semua. Setelah apa? Kalau di job sheet itu tugasnya instruktur, tugasnya guru itu cuma supervisi dan memberi bimbingan. Misalkan, gimana Pak? Gimana Pak? Nah, setelah itu saya jadi yakin tidak seperti waktu saya mengajar di tadi. Pak, yang ini gimana ya Pak? Enggak ditanyakan lagi. Karena saya tahu orang Jawa itu kalau dianggap nggak mudeng, itu tanya itu isi, padahal nggak mudeng betul. Nah, justru kita harus menyadari bahwa orang Jawa itu cara kita mengenali kedalamannya ya ditanya ini. Anda, oke. Maka kalau Bapak punya waktu 3 jam, pastikan setidak-tidaknya 1 jam, jadi 45 menit di 35 siswa. 36 ya Pak? 36 kan per problem. Kunjungi satu-satu, meskipun cuma dapat 1 menit. Setelah itu Bapak akan oh iya, Mbak Nita itu ternyata nggak bisa saya kunjungi 1 menit, dia butuh 5 menit. Nah, dalam konteks kenapa pedagogi? Karena prinsipnya pembelajaran itu adalah membantu yang lemah menuju standar. Jadi beda falsafah dengan LKS kan Bapak. Jadi mengapa teaching factory pedagogik atau pembelajaran di teaching factory itu adalah membantu yang terlemah itu standar. Oh iya, tadi yang saya ada matur Pak Kepala Sekolah. Sekolah sudah berbaik hati, tapi membantu yang di sini ini energinya lebih. Pendampinginya kan 5 menit. Kalau yang lain kan 1 menit, bahkan waktu lewat Mas Dewa tanyanya cuma 2 detik saja cukup, karena Mas Dewa aman Pak, lancar ya sudah. Saya ke belakangnya terus. Nah, biasanya anak yang tanyanya 5 menit ini itu kalau dulu tanya bareng-bareng, kuatir dipoyoki kancane wae. Wah, itu. Nah, orang Jawa kalau dibegitukan itu rasanya dipermalukan. Dan orang Jawa itu gampang ngisi, padahal yang nggak tahu. Nah, kita harus dari falsafah hidup orang Jawa itu kita bangun. Itu hanya kalau ada job sheet. Kalau enggak bisa.
Misalnya kita hanya mengajarkan rumus, kemudian kita keliling, siswa cari-cari, Pak Sutim ini ngopo ini malah keliling-keliling, cari-cari malah. Lihat-lihat apa Pak? Malah ya ada siswa yang agak dileleng gitu. Tapi kalau job sih di tugas mandiri, dan tugas mandiri harus dikerjakan di sekolah, tidak boleh di PR-kan. Kalau PR itu tentang pemahaman, boleh di PR-kan. Tapi kalau yang namanya dipraktekkan, karena ini harus benar, tidak boleh dikerjakan di rumah, harus dikerjakan di sekolah. Maka tugas disimpan di sekolah. Itu pedagogik. Jadi beda. Nah, kira-kira kita selama ini gimana Pak? Masuk kategori mengajar didaktik atau mengajar pedagogik? Semua mapel itu mestinya pedagogi. Itu prinsip pembelajaran itu magang. Magang itu apa? Magang itu belabak, itu menggeluti langsung. Nah, yang berbahaya itu kalau CBT atau pembelajaran simulatif. Pokoknya asal ono sing iso, seolah-olah semua bisa. Nah, ini Pak, yang ngeri itu begitu. Padahal 36 siswa itu lapisnya betul-betul di 36 tangga. Betul. Nggak pernah ada yang sama persis. Karena Allah ciptakan manusia itu betul-betul beda setiap orangnya. Jadi kalau kita anggap sama, tugasnya sama, tapi capaiannya, butuh pendampingannya juga beda-beda. Kemudian pendekatan Dignas itu apa yang disebut sebagai teaching factory? Revitalisasi. Ya, memang. Kemudian dari GIZ apa yang disebut sebagai teaching factory? Manajemen diklat. Kemudian kalau admin ya apa yang disebut teaching factory? CBT dan dual system tadi dibuat irisan. Kemudian pendekatan umum yang namanya teaching factory adalah performa industri, bukan industri di sekolah loh Pak. Performa industri dibelajarkan di sekolah. Performa industri itu apa? Industri itu kalau pengembangan kerja cuma kualitas, delivery, kemudian kalau cost sebenarnya masuk itu. Memang ada teman saya bilang cost, tidak. Cost itu bagian dari rekayasa. Di industri itu, apa disebut industri? Nah, perilaku ini ajarkan. Ini akan membentuk watak siap kerja. Kerja untuk sendiri-sendiri atau kerja untuk orang lain. Nah, kemudian tadi yang ini tadi saya sudah matur Bapak. Kalau kata Pak Dirjen ini vokasi kuat menguatkan Indonesia kan? Masyarakat datang ke sekolah vokasi, diajari ilmu ini, maka akan memunculkan namanya dunia usaha atau dunia industri. Waktu di Indonesia 2% jadi wirausahawan atau pembangun industri, merah putih tetap berkibar, Garuda terbang makin tinggi gitu kan. Cuman itu saja. Kemudian mengapa TEVA ini, pesan Pak Hadot? Harapannya karena TEVA itu membangun watak entrepreneurship, diindikatori dari optimalisasi surplus. Sumber daya maksud saya, sorry. Sumber daya itu ya orang, ya potensi, ya sarana prasarana. Nah, ini ada kata selaras, PNN, medianya atau produk. Ini sekolah. Ini watak industri. Watak industri itu biru tua. Ini yang bedakan. Nah, sekolah itu orang datang itu biasanya ini orang, semua orang akan punya, menurut saya gitu. Kadang-kadang saya tidak tahu rumusannya. Pokoknya yang penting perasaan saya nggak cocok ya menurut saya. Nah, kemudian kalau orang yang punya prinsip seperti ini, kalau bahasa Jawa ini namanya ngotot, ngeyel. Bukan argumentatif, yang penting pokoknya saya nggak cocok, ngeyel gitu. Nah, kemudian majukan sedikit, ini di sekolah vokasi. Ini biasanya orang berteori. Hati-hati kalau kita berceramah, kalau tidak tahu value-value-nya, sebaiknya tidak. Tapi kebanyakan masyarakat itu pokoknya yang penting wani ngeyel gitu. Nah, supaya nggak ngeyelan, ajak
yang diyakini itu diplankan. Yang diyakini ada 10 peristiwa, diplan kayak berapa yang bisa. Plan. Nah, maka yang terbit nanti SOP. Tapi ini tetap rencana. Oh, ternyata dari 10 yang saya percaya itu, yang saya bisa berani plan itu hanya 6. Kenapa? Ya, Allah sudah memberi petunjuk. Al-Quran itu 30 juz. Tapi faktanya kita bisa menjalankan juz yang mana saja. Gak banyak kan Bapak? Kemudian setelah itu kita realisasikan. Yang diraih ternyata dari 6 yang diplan tadi cuma bisa 3. Dari 30 juz itu ternyata yang apa mau Al-Fatihah, Kulhu, sama Al-Kautsar. Cuman itu. Tapi yang penting dalam, insya Allah pahalanya keluar dari situ. Loh, itu ayatnya Allah tadi. Kita cuma bisa baca, tapi tidak bisa kuasai untuk mengamalkannya. Nah, kuning itu pembuktian keilmuan. Nah, nuansanya CBT tadi. Cara pembelajaran si kuning nanti belakang. Kemudian setelah itu ulangi nuansanya kerja seperti tuntutan industri. Ini adalah ketemu kualitas. Ini ketemu delivery, ini ketemu rekayasa. Nah, ini ketemu aspek bisnisnya. Nah, kalau di sekolah nanti misalnya Bapak berkenan memperpanjang, akan ada program kelas tahun keempat ya Bapak. Bapak kasih titip kepada teman-teman yang mengajar PKK supaya ada tema belajar namanya product development. Merancang produk yang akan diproduk untuk mengisi pasar. Misalnya, saya akan memproduk secara massal cemiti. Karena sampai sekarang cemiti juga impor dari Cina. Itu kalau tidak dikerjakan massal nggak pernah terbeli. Kalau dikerjakan satu nggak ada yang beli. Tapi ya itu dikerjakan di sini. Di admin ada produk massalnya. Mas juga ingat filing cabinet. Kalau yang 1, 2, 3, 1, 2 ini produknya custom berdasarkan pesanan seperti yang tadi saya matur ke Bapak bahwa ada beberapa produk part pesanan, produk rakitan pesanan. Yang part itu, yang coklat itu, kemudian yang ada rekayasanya itu. Kenapa ada rekayasa? Karena yang pesan itu tidak ngerti tentang prinsipnya kerja alat itu. Saya hanya minta alat yang bisa begini. Tapi kalau yang namanya job order itu, yang pesan tahu pekerjaan itu. Cuman dia nggak bisa sendiri. Karena banyak. Kita mendapat seperti itu. Kalau ini tuntutannya curricular full. Kalau ini tuntutannya mulai industri sesuai dengan pemesan. Kalau ini tuntutannya yang penting kita bisa menerjemahkan permintaan dari pemesan. Nah, ini itu produk yang standar akan dikerjakan secara massal. Maka tadi kalau saya matur ke Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa di belakang akan kita develop unit produksi itu, kita akan mendevelop satu produk yang boleh dipakai dikerjakan terus-menerus. Nah, siswa datang ke situ itu namanya belajar mengelola bisnis. Jadi belajar PPC, planning production, control production, inspeksi, assembling, packaging, penagihan, rekayasa, menghitung harga, membuat urutan proses, itu belajar di sana. Nah, itu kemasannya di mata pelajaran PKK. Tapi karena tempatnya belum ada ya, baru kita siapkan. Kita ada, insya Allah kita akan mulai bulan Januari nanti. Sudah watur sama Pak Kepala Sekolah supaya mulai dengan itu. Karena supaya siswa itu belajar. Karena bisnis itu tetap harus ada planning, tetap harus ada cost calculation, ya, harus ada inspeksi dan lain-lain. Nah, temanya di sini. Ambil dari KD-nya mapel PKK. Tidak usah ambil yang lain-lain. Nah, kalau sekolah sudah membelajarkan siswa sampai di sini, datang ke industri itu tidak usah punya pusdiklat. Ajari sampai guru muda, lulus, selesai belajar di sekolah, langsung berangkat ke industri, langsung kerja. Nggak ada masa training, langsung kerja. Seperti mohon maaf, STNIKR. Itu lulus, nggak usah ada training, langsung kerja. Langsung gajian. Itu karena Pak Sekolah mempelajari sampai biru muda. Jadi kan industri sudah langsung matching dengan pekerjaannya, tinggal dikenalkan dengan tim. Tapi kalau sekolah mengajarkan cuma sampai berarti plan, maka industri biasanya masih mengajari ini. Nah, industri yang terima lulusan yang masih dari sini, dari kuning itu, industri punya lembaga namanya Pusdiklat. Di Jerman tidak ada Pusdiklat. Pusdiklat itu karena diselenggarakan Jerman, karena di sekolah itu tidak ada praktek. Tapi Pusdiklat di Jerman. Tapi di Australia semua selesai di Pusdiklat. Industrinya tidak ada Pusdiklat.
di CBT itu, semua di sekolah. Tapi di Indonesia, nah lapisnya macam-macam. Cuman kalau kita nyiapkan lulusan itu sampai diterima di industri minimal hanya magang 1 minggu, berangkatkan setelah selesai sekolah coklat job order. Maka dia datang ke industri cuma magang adaptasi 1 minggu, setelah itu dia diterima sebagai karyawan. Jadi untuk tuntutan kerja enggak dari situ. Nah kalau kita lepas setelah kuning ini CBT itu biasanya ke industri masih sertifikasi, nunggu BNSP sertifikasi baru industri mau terima bisa. Dan seterusnya. Nah tapi untuk bisa match dengan ini medianya cuma produk.